yang kalau mereka itu dipaksa buat nanda tanganin, lu resign aja lah. Udah nih surat pengunduran diri gue yang buat nih. Kalau 1 tahun artinya 1 bulan, kan gitu Mas? 1 tahun. Kompensasinya artinya 1 bulan upah. 1 bulan upah. Kalau lebih dari 1 tahun, misalnya kontraknya 2 tahun. Artinya 2 bulan upah. Nah kalau haknya pekerja kontrak Mas? Yang mengundurkan diri? Ya, mengundurkan diri kompensasi nih. Mas. Halo rekan-rekan, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Kamu bisa bertanya-tanya dan kami akan menghadirkan ahlinya untuk menjawab pertanyaan kamu. Jadi rekan Naker yang berada di rumah, yang lagi nonton di rumah, lagi nonton di kantor, lagi nonton dimanapun bisa komen aja di bawah di kolom komentar. Nanti kita akan menghadirkan bintang tamu untuk menjawab pertanyaan rekan Naker. Nah, di sini topik kita episode kali ini terkait resign pasca Lebaran. Jadi banyaknya pekerja-pekerja yang resign pasca Lebaran, gimana haknya, gimana nanti kewajibannya, gimana nanti kemudian surat keterangan bekerjanya. Nah, mungkin ada penasaran. Nah, ada pertanyaan dari rekan Naker terkait juga resign pasca Lebaran bahwa gimana Min, ini hak saya kalau saya resign pasca Lebaran, apakah saya dapat apa? Tuh. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu Bang Vicky Akbar. Ya, hai rekan-rekan. Jadi Bang Vicky Akbar, ini mediator ya Bang ya? Insyaallah. Mediator. Nah ini Bang, kan topik kita kali ini terkait resign pasca Lebaran. Bahwa ada data nih Bang dari Jobstreet Bang. Surveinya mereka bahwa tahun 2023, tahun kemarin, itu menunjukkan bahwa 42% karyawan tuh berencana untuk resign pasca Lebaran Bang. Betul. Nah alasan utamanya tuh banyak Bang, ada THR, karena udah dapet nih, saya resign. Terus kemudian momen refleksi mereka, kemudian kesempatan baru, dan biasanya ada faktor psikologis juga menurut surveinya si Jobstreet ini. Nah untuk lebih detail Bang, terkait hak dan terkait apa sih yang didapat, nah rekan-rekan pengen tahu nih, apa aja yang didapat ketika mereka itu mengundurkan diri. Ya, sebelumnya kita harus membahas dulu nih, karena ada 2 hubungan kerja Mas. Pertama PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu yang biasa umum di masyarakat tuh dengan pekerja kontrak Mas ya. Pekerja kontrak, Nah, oke. Dan satu lagi PKWTT. Oke. PKWTT itu ya perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang umumnya diketahui sebagai pekerja tetap. Oke. Gitu. Nah kita mau bahas yang mana dulu kan? Oke, kita bahas yang pekerja kontrak itu PKWT Mas. Kalau kontrak ya tentunya dia ada kita bukan bicara hanya hak saja Mas, tapi juga bergandengan tuh, ada hak dan kewajiban. Pasti ada hak, ada kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Oh, ada kompensasi. Iya, ada uang kompensasi. Uang kompensasi. Iya. Itu di aturan baru apa di? Ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan di PP 35 kita ada. Oh, berarti Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur itu, berarti beda sama Undang-Undang 13 terdahulu ya. Kalau PKWT nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Iya, kalau dulu PKWT saya keluar dari perusahaan saya dulu sebelum kerja di sini nih Mas. Nggak dapat apa-apa tuh kalau resign. Kalau sekarang berarti haknya dapat. Tapi memang kalau mau penuhi ininya masa kerjanya, masa kontraknya. Masa kontraknya penuhi. Kalau dia berhenti di tengah, artinya dia proporsional pembayaran kompensasinya sesuai dengan masa kerja dia selama di situ. Oke. Gitu. Oke. Kalau tadi bicara haknya, pekerja kontrak, sekarang kewajibannya Mas. Kewajibannya ini yang harus dihitung sama pekerja. Oke. Karena kalau untuk perjanjian kerja waktu tertentu, siapa yang memutus kontrak, dia wajib mengganti rugi. Mengganti rugi atas sisa kontrak. Oke. Nah, kira-kira seimbang nggak antara kompensasi dan kewajiban ganti ruginya? Gitu, antara hak dan kewajibannya. Itu dulu yang harus diperhatikan sama kawan-kawan kita pekerja kontrak di luar sana. Oh. Begitu. Jadi gini Mas, saya pengen buat simulasi ya. Jadi kalau misalkan nih jatuh Lebaran di bulan April, saya resign hubungan kerja saya, berarti saya kerja terakhir itu di tanggal 1 Mei lah ya. Iya. Kerja terakhir 1 Mei. Berarti saya udah persiapan resign dari sekarang nih. Ya kan? Berarti persiapan resign saya dari sekarang. Kemudian saya mau resign di 1 Mei. Sedangkan kontrak saya habis di bulan Desember nih. 1 tahun saya. Dan baru Januari di Desember. Berarti saya harus bayar sisa masa kontrak itu, kewajiban Betul, kerja. dari Mei sampai Desember. Mei sampai Desember. Iya.
Itu sisa kontrak yang harus kita ganti rugi. Oh, oke. Berarti ada sebenarnya kalau dihitung-hitung sama uang kompensasi nggak sebanding ya sama sisa masa kontrak itu. Bisa jadi begitu, Mas. Iya. Ya, secara logika begitu kan, Mas. Iya, secara hitung-hitungan kasar kayak gitu ya. Makanya kalau kami sendiri itu lebih mendorong ke pekerja untuk tetap, ayo kita habiskan masa kontraknya, toh karena memang sudah disepakati dari awal. Sudah disepakati dari awal. Kan seperti itu. Lain cerita kalau seandainya perusahaan yang mengkat, itu kan lebih lebih reasonable lah. Karena kalau perusahaan dia ada mampulah untuk membayar ganti ruginya. Iya. Kemudian tadi pekerja kontrak, Mas. Kalau yang pekerja tetap resign, saya pekerja tetap, saya mau resign. Haknya apa aja, Mas? Hak yang apa aja? Untuk pekerja tetap ya. Itu di aturan kita itu ada uang pisah dan uang penggantian hak. Gitu, uang penggantian hak itu sesuai dengan pasal 40 kalau nggak salah. Pasal 40 PP 35 dan uang pisah. Nah, uang pisah ini harus diatur di dalam PP atau PKB atau di dalam perjanjian kerja. Oke. Berarti uang pisahnya itu berapa ininya itu diatur sama. Iya, diatur di dalam peraturan perusahaannya. Oke. Jadi tadi saya pertegas lagi, Mas. Berapa lama berapa lama pekerja atau perusahaan itu berapa lama pekerja itu mengirimkan surat pengunduran diri untuk resign, Mas? Mengajukan ya, maksudnya. Mengajukan 30 hari, Mas. Jadi kalau saya di pasal 36 di PP 35 itu kan itu mengajukan pengunduran diri itu 30 hari secara tertulis. Selambat-lambatnya 30 hari, Mas. Dari sebelum mulai tanggal pengunduran diri. Oke. Nah, sampai ke tanggal pengunduran diri itu dia tetap wajib bekerja gitu. Syarat keduanya dia tidak terikat dengan dalam ikatan dinas. Tidak terikat dalam ikatan dinas. Kemudian syarat yang lain ada? Ya, dia wajib melaksanakan tugas sampai tanggal pengunduran diri. Berarti 3 syarat itu harus dipenuhi, kewajiban itu harus dipenuhi ya? Iya. Oke. Mas, pertanyaan saya, kalau misalkan itu kan dari pekerja, kalau dari perusahaan yang mutus kontraknya, itu harus pakai 30 hari juga apa gimana? Besok kamu saya putus nih, ya kan? Kalau kontrak, saya putus nih, kamu besok, bisa nggak gitu langsung? Kalau untuk prosedurnya sendiri untuk pemutusan kontrak itu kan tidak diatur, Mas. Tapi kalau prosedur PHK diatur. Iya. Nah, tentunya beda-beda juga ini hak dan kewajibannya, kan gitu. Kalau yang kontrak ya tadi, seandainya perusahaan mutus kontrak, kewajibannya membayar ganti rugi, serta kompensasi, kan gitu. Berlipat-lipat tuh ya? Berlipat-lipat bagi si pengusahanya. Gitu. Nah, kalau untuk pekerja tetap, ya pakai prosedur PHK, pemberitahuan 14 hari sebelum dan seterusnya. Dengan hak yang pesangon, uang penggantian masa kerja, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Mas, kalau pekerja nih udah menandatangani perjanjian kerja, kemudian itu dapat mempengaruhi proses dan kondisi pengunduran diri pekerjanya nggak? Bisa. Kita tergantung dari isi kontraknya nih, isi dari perjanjian kerjanya. Bisa mempengaruhi proses. Tapi yang tidak bisa kita komentari di sini karena kita tidak tahu nih apa isi perjanjian kerjanya. Misalkan nih, perjanjian kerjanya kalau mengundurin diri nggak 30 hari, tapi 60 hari harus ngabarin ke kita. Atau 2 bulan sebelumnya harus ngabarin, nggak sebulan nih di perjanjian kerja gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Ngatur perjanjian kerja, ngatur itu gitu. Bisa. Tapi kan selambat-lambatnya 30 hari. Kalau seandainya kurang dari situ, ya mungkin jadinya bertentangan dengan undang-undang, ya kan, dengan peraturan. Nah, tapi kalau lebih dari 30 hari, ya, fungsinya untuk exit clean tadi, kita lihat lagi kepentingan perusahaan apa. Jangan-jangan misalkan di dalam perjanjian selambat-lambatnya mengundurkan diri selambat-lambatnya 60 hari, ya kan? Kalau untuk mengundurkan diri itu pengajuan selambat-lambatnya 60 hari. Kemungkinan perusahaan itu membutuhkan exit clean yang lebih lama, seperti memastikan kerahasiaan perusahaan, ya kan? Atau pengembalian aset
yang sifatnya hanya perusahaan itu yang kayak misalkan tahu berkepentingan di situ. Komputer lah, laptop ya dibawa terus dikembalikan itu kan kayak aset itu kan. Mungkin kalau untuk jangka waktu 30 hari mungkin tidak memenuhi waktunya nih. Iya. Mungkin harus lebih dari 30 hari. Jadi kalau ada pekerjanya mau ngundurin diri ya harus lebih dari 30 hari dia mengajukannya. Bisa saja. Oke. Nah, artinya itu kan berpengaruh ke jangka waktunya ya. Bang, banyak juga nih pertanyaan di medsos terkait tolong hitungin dong gimana hak-haknya pekerja yang resign. Iya. Nah, tadi kan ada kita ngomong masalah pekerja kontrak dulu, Bang. Tadi ada uang kompensasi. Ngitungnya gimana, Bang, uang kompensasi? Ya. Kalau PKWT itu kalau 1 tahun artinya 1 bulan. Kan gitu, Mas. 1 tahun. Kompensasinya artinya 1 bulan upah. 1 bulan upah. Kalau lebih dari 1 tahun, misalnya kontraknya 2 tahun. Artinya 2 bulan upah. 2 bulan upah? Iya. Oh, kan oke, gitu. oke. Nah, tapi kalau dia yang jadi pertanyaan, kalau dia nggak nyampe 1 tahun. Ya, kalau nggak nyampe Kan 1 tahun kan, gimana? Kalau nggak sampai 1 tahun itu ada di peraturan kita, Mas. Di PP 35. Nah, itu masa kerja dia, misalnya dia berapa bulan bekerja? 6 bulan. 6 bulan dibagi 12. Dibagi 12 tahun itu karena 12 tahun. Karena 12 bulan. Iya, 12 bulan. Dalam waktu 1 tahun 12 bulan dikalikan upah dia per bulan berapa. Oke. Nah, itulah yang jadi uang kompensasi dia. Berarti kalau misalkan 6 dikali per 12 tadi ya. Dikali misalkan upahnya 5 juta. Iya. Misalkan lah ya, 5 juta. Berarti uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 6 bagi 12 sama dengan setengah kan. Iya. Kali 5 juta. 2.500.000. Oh, 2.500.000 harus dibayarkan sama perusahaan ya. Betul. Bang. Itu tadi ngomongin masalah pekerja kontrak, Bang. Kalau yang pekerja tetap, hak-haknya apa aja, Bang? Tadi ada uang pisah sama uang penggantian hak. Penggantian hak. Ya. Uang pisah ini sebenarnya gimana, Bang? Yang gampang dulu nih, uang penggantian hak. Oke, uang penggantian hak. Kalau uang penggantian hak kan sesuai dengan pasal 40 PP 35. Ya. Ya, di situ adalah cuti lembur. Cuti yang belum dibayarkan. Oke. Yang belum dibayarkan dan apa tadi ya? Cuti tahunan yang memang sudah jadi hak dia. Oke. Cuti tahunan yang belum diambil dan sudah diajukan sama dia. Nah, sedangkan salah satunya satu lagi itu ongkos. Ongkos dia pulang dari tempat dia bekerja, misalnya dia ditempatkan di suatu daerah, sampai ke ongkos dia pulang ke mana, ke titik dia ke kota dia melamar pekerjaan atau diterimanya pekerjaan. Oke, misalnya saya kerja di Bekasi, Ya. saya kerja di Jakarta, rumah saya di Bekasi. Bukan begitu. Bukan gitu gimana? Misalnya Mas melamar pekerjaan di Jakarta, Ya. diterima nih di Jakarta, Ya. ya kan? Selang berapa tahun bekerja di situ, Mas pindah ke Surabaya, dipindahkan sama perusahaan ke Surabaya. Oke. Nah, di Surabaya Mas resign. Ya. Nah, resign salah satunya penggantian haknya adalah ongkos dari Surabaya ke Jakarta. Oh. Begitu. Walaupun rumah Mas di Depok atau Bekasi. Iya. Oh, saya pikir apa? Ke rumah gitu, pulang ke rumah gitu, bukan? Ke kota asal. Apa kota asal yang tempat bekerja pertama ya? Betul. Oh, oke. Nah, itu kalau kita bicara uang penggantian hak. Oke. Nah, satu lagi kan tadi uang pisah. Ya, uang pisah. Uang pisah itu sifatnya wajib. Hmm. Dan pemerintah mewajibkan itu untuk diatur dalam PP atau PKB. Oke. Gitu. Berarti uang pisah itu harus ada tadi Harus di ada. PP, PKB maupun perjanjian kerjanya, Mas ya? Iya. Oke. Jadi, Nah, gimana, Mas? Jadi besarannya diserahkan oleh pemerintah kepada kemampuan perusahaan. Oke. Ya. Jadi wajib tapi Diserahkan kepada perusahaan. besarannya Untuk diserahkan mengatur. kepada perusahaan ya? Untuk mengatur besaran uang pisah. Iya. Gitu. Oke, Mas. Tadi kita ketika ngomong pengunduran diri, banyak teman-teman pekerja yang kalau pengunduran diri, paklarinya atau surat keterangan bekerjanya, kalau paklari kan surat keterangan bekerja, Mas. Surat keterangan bekerja saya dapat nggak? Kalau perusahaan nggak mau ngeluarin paklarin gimana? Nah, gimana sih aturannya, Mas? Apakah yang mengunduran diri berhak mendapatkan surat keterangan bekerja, Mas? Ya. Kalau di aturan kita yang tertulis nggak ada, Mas, tentang paklaring. Tapi paklaring itu kan hak si pekerja kan. Karena dari paklaring itu pekerja mau mencairkan JHT itu biasanya. Iya. JHT atau JP, ya kan? Jaminan hari tua saya. Iya. Dan JP jaminan pensiun Jaminan ya. pensiun, Ya. gitu. Tapi memang paklaringnya jadinya karena dia mengundurkan diri,
dia nggak bisa mengklaim JKP ya Mas ya. Ya, Yang program kita terbaru kan JKP jaminan kan. kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, jadi karena kaitannya ke program jaminan sosial tadi, hak dari si pekerja ya, tentunya perusahaan setidak-tidaknya ya memberikan itu. Karena itu sudah menjadi hak si pekerja. Artinya kalau kita bicara hak si pekerja, menjadi kewajiban dari perusahaan untuk memberikan paklaring tersebut. Gitu. Jadi kita mengimbau perusahaan lah ya untuk memberikan surat keterangan bekerja ya. Bisa juga surat keterangan bekerja jadi referensi buat dia ngelamar berikutnya Mas ya? Iya, bisa ya karena jadi tambahan CV dia. Iya. Mas, ini ada juga nih Mas, aduan ke kita Mas. Banyak diaduan juga ke pusat bantuan, ke medsos kita. Yang kalau mereka itu dipaksa buat nandatanganin, lu resign aja lah. Udah nih surat pengunduran diri gue yang buat. Kata ininya. Terus gimana tanggapan dari Kemnaker kalau ada kasus kayak gitu Mas? Dipaksa buat resign dipaksa Mas? untuk resign ya. Kalau kami ada orang datang begitu ya kami suruh jangan tanda tangan lah kan gitu kan. Karena resign itu harus kemauan sendiri Mas. Iya. Gitu. Kalau dia nggak mau ya jangan pernah menandatangani surat resign. Apalagi dipaksa. Iya. Karena kalau memang perusahaan sudah tidak nyaman dengan si pekerja ya sudah PHK saja lah. Gitu. Dengan prosedur yang benar begitu kan. Iya. Nah, cuman memang harus kita akui nih banyak nih perusahaan yang menggunakan upaya membuat tidak nyaman. Iya, situasi kantor yang membuat nggak nyaman Mas ya. Agar si pekerja ini resign gitu Mas. Iya. Nah, sebelum ke titik resign kan ada disnaker atau instansi yang ketenagakerjaan seperti kementerian gitu. Kan bisa sharing dulu ke kita, cerita dulu ini loh permasalahannya. Nah, kalau memang kita temui itu bisa dibina, kita pasti akan turun lapangan kok. Kawan-kawan di daerah pun pasti akan turun lapangan untuk membina ke perusahaan. Iya. Agar bagaimana caranya tidak terjadi resign, tidak terjadi PHK atau tidak sampai ada pemaksaan resign gitu. Nah, kalau memang ini ada persisian ya artinya persisian yang kita selesaikan. Mekanismenya tentunya mekanisme Undang-Undang Nomor 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Tentang penyelesaian persisian hubungan industrial. Oke. Nah, jadi kalau kami sendiri yang menghimbau jangan pernah menandatangani resign kalau bukan dari keinginan sendiri ya. Betul. Atau dari ya dipaksa kan gitu, banyak dipaksa, mendingan nggak usah tanda tangan ya Mas ya. Betul. Kalau bisa ngadu kemana dia? Ke disnaker setempat ya ngadu ke lapor kita juga bisa kan. Oke. Berarti bisa ngadu ke disnaker, bisa melalui aplikasi lapor atau di kementerian juga bisa. Betul. Menjadi tempat untuk mengadu para pekerja ya Mas ya. Oke. Bang, tadi menarik banget Abang bilang bahwa kalau yang pekerja tetap, kalau dia resign, itu nggak dapat pesangon Bang. Nggak kayak saya kayak di PHK sama perusahaan, saya dapat pesangon berapa nih. Nah berarti kalau yang resign ini, saya pastikan nih, karena banyak juga, Min, saya resign, pesangon saya gimana? Lah, gimana sih? Nah ini gimana nih Bang, nih aturannya Bang? Itu dia. Ini yang jadi, jadi sia-sia gitu. Pengabdian si pekerja selama di perusahaan ini. Karena resign akhirnya dia kehilangan pesangonnya. Bukan hanya pesangon, uang penghargaan masa kerja pun dia kehilangan nih. Ya kan? Ada lagi satu yang dia akan kehilangan, yaitu dia tidak bisa mengklaim jaminan kehilangan pekerjaannya. Begitu. Jadi kalau ini lebih ke himbauan Mas ya. Untuk pekerja kalau dia belum ada pekerjaan yang settle di luaran sana, ya hanya karena ego, karena wah THR saya udah dapat, upah saya full, saya mau resign. Dia harus memikirkan bahwa dia kehilangan 3 ini loh. Gitu. Kalau yang pekerja tetap itu. Iya, kalau pekerja tetap tadi kan, dia nggak bisa klaim JKP, dia tidak mendapatkan pesangon dan dia tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Jadi ya himbauan kami kalau memang mau mengundurkan diri sebelumnya mungkin sebaiknya cari dulu lah pekerjaan yang settle. Itu kan. Penting gitu. Itu Mas. Jangan udah gue keluar aja lah ya. Nggak. Kan jadi nambah-nambahin angka pengangguran Mas. Benar. Jadi punya pekerjaan yang kira-kira yang minimal usaha lah. Minimal ada usaha yang bisa dia bangun kan. Seperti minimal itu. Usaha. Kemudian ada pekerjaan juga yang bisa ditangkap kalau saya resign gitu ya Mas ya. Artinya sebelum di resign dia harus berpikir berulang kali tentang akibat sesudah resignnya. Kalau dia yakin
ya silakan. Kan itu namanya pilihan Mas ya. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak yakin hanya karena ego, karena merasa habis lebaran lagi pegang uang, terus dia resign, ya mungkin untuk dipikirkan kembali lah. Untuk memilih pilihan yang bijak lah seperti itu. Baik, terima kasih Mas Vicky sudah bergabung sama kita, sudah menjawab semua pertanyaan rekan Naker di kolom Semoga komentar. menjawab Mas ya. Pasti menjawab Mas, pasti menjawab. Demikian rekan Naker, sampai jumpa di episode Naker berikutnya. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Vicky Akbar undur diri, sampai jumpa.